Jadi jangan lagi kemudian diberi kompetensi, kecuali dia orang lain yang baru kemarin sore gitu, Bapak Ibu baru mengajar gitu kan. Dia berpuluh-puluh tahun gitu loh. Kemudian diberi kompetensi gimana gitu kan negara menilainya. Nah, kalau saya justru yang penting adalah mereka memenuhi syarat administrasi pendidikan S1, S2 atau S3 misalnya gitu, Bapak Ibu dan teman-teman. Silakan Pak. Masih begitu Pak. Jadi secara hukum administrasi negara sebenarnya sedikit sama dengan yang disampaikan tadi Prof. Hana, Ibu Ketua dan Bapak Anggota Dewan Terhormat. Mengenai pertanyaan mengenai skema pengangkatan yang sudah diputus tahun 2018, sampai saat ini belum dengan proses pendapat kami bagaimana. Kalau saya melihat Ibu Ketua dan Bapak Ibu Anggota Dewan Terhormat, ada dua kekurangan dalam skema sebelumnya. Pertama adalah pemetaan SDM TGK dulu tidak komprehensif, ya, belum dilakukan secara komprehensif. Seharusnya dapat dilakukan sebelumnya dengan koordinasi seluruh instansi. Tadi juga disampaikan oleh Prof. Hana, koordinasi itu tidak hanya melibatkan satu kementerian atau dua kementerian saja, tapi menyeluruh. Kedua adalah tim koordinasi tidak terpadu, meskipun ada, tidak terpadu, bahkan hanya 2, 1, 3 kementerian. Dan berjalan kurang koordinatif karena ada konflik wewenang, konflik regulasi, konflik norma. Tadi yang sampaikan Prof. Hana, juga Bu Ketua dan Bapak Ibu Anggota Dewan Terhormat, bahwa regulasi di keuangan berbeda dengan regulasi pendidikan. Akhirnya ini menjadi persoalan tersendiri di dalam konsep pelaksanaan penyelesaian SDM TGK honorer. Kemudian oleh sebab itu, melihat kekurangan yang terdahulu, Bu Ketua dan Bapak Ibu Anggota Dewan Terhormat, ada 5 usulan tahapan yang perlu dilakukan menurut saya. Pertama, harus dipetakan dulu. Tadi Ibu Ketua juga sudah menyampaikan bahwa ternyata Kemendikbud juga tidak punya peta dasar untuk memetakan semua pegawai ini yang honorer ini, sehingga perlu dilakukan pemetaan honorer se-Indonesia dan melibatkan kementeriannya itu, Bu Ketua dan Bapak Ibu, tidak hanya 1-2 tapi melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Setelah dipetakan, diperoleh data akurat. Nah, disinilah kita secara rasional, pemerintah akan mengetahui bagaimana konsep kebijakan yang diambil. Apakah semua menjadi PNS, atau sebagian PNS, atau sebagian PPPK, atau semuanya PPPK. Nah, ini kan dapat tergambarkan dalam data akurat pemetaan tersebut. Nah, dari sini kita dapat melihat gambaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mengatur jumlah, syarat, prioritas, mekanisme pengangkatan, dan jangka waktu. Seperti tadi Bu Ketua Prof. Hana sudah menyampaikan usianya. Kalau mengacu pada PP pengangkatan guru honorer waktu tahun 2008, di situ 45 dapat diangkat. Kompensasi untuk usia, Bu Ketua dan Bapak sekalian, tidak boleh dibatasi sepanjang yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun. Karena bagaimanapun dia sudah mengabdi begitu banyak, begitu lama. Yang ketiga, setelah proses pemberlakuan PP, seluruh sekolah dilarang menerima dan mengangkat guru tanpa penerapan dengan status honorer lagi. Jadi masa transisi itu tidak boleh sama sekali dan dilarang. Keempat, BPKP nanti mengassessment pengangkatan itu, data-data itu supaya tidak penyelundupan dan pemalsuan data guru, sehingga jangan sampai ada titipan-titipan begitu Bu Ketua dan Bapak Ibu, sehingga betul-betul di assessment banget gitu kebijakan ini. Dan kelima, pengangkatan dan pengambilan sumpah seluruh GTK honorer sebagai PPPK dilakukan serentak langsung, kalau perlu dilakukan oleh Presiden, Bu Ketua, untuk menunjukkan keseluruhan pemerintah menyelesaikan persoalan GTK honorer ini. Jadi menurut saya usulan tahapan ini perlu komprehensif dan tentu melibatkan semua jajaran kementerian. Jadi menurut saya tidak hanya 1-2 instansi, Bu Ketua dan Bapak Ibu Dewan, tapi seluruhnya, karena ini menyangkut persoalan kebijakan khusus yang sangat luar biasa. Mengenai analis dampak pemerintah yang pernah ada menimpa GT tahun 2021, Bu Ketua, kebijakan selama ini belum makro strategis seperti tadi, lebih ke mikro teknis, menyelesaikan parsial, sehingga
sepertinya regulasi tambahan, regulasi antar instansi perlu dilakukan maksimal dan seperti tadi. Jadi 7 instansi itu kemudian nanti menyusun, karena persoalan anggaran ada di Kementerian Keuangan, regulasinya tidak bisa berubah. Dan itu hanya dapat dilakukan dengan kebijakan menterinya. Kedua, kalau persoalan mengenai formasi, tentu Menpan punya standar tersendiri. Nah itu kan perlu dobrakan, dan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh pejabat eselon, tapi harus oleh menterinya langsung dan semuanya ya. Demikian juga penyelesaian data-data harus BPKP langsung, karena kan BPKP punya perwakilan di semua provinsi, Bu Ketua dan Bapak Ibu anggota Dewan Terhormat, sehingga didaya gunakan. Dimungkinkankah BPKP melakukan kegiatan ini, Bu Ketua? Itu diperbolehkan berdasarkan PP 60 tahun 2008 atas perintah Presiden. Jadi ada diatur di situ BPKP melakukan tugas tambahan berdasarkan perintah Presiden. Kedua, makro strategis adalah menyusun dokumen perencanaan dan pemetaan guru dan tenaga pendidikan Indonesia. Dengan hasil pemetaan dapat tergambarkan kebijakan ini akhirnya menggunakan formasi PNS atau PPK atau dua-duanya gabung. Ketiga, dihapuskannya formasi CPNS di SLU tentu harus diantisipasi, Bu, dengan melakukan kebijakan khusus bagi GTK honorer. Pemerintah dapat melakukan formasi khusus. Jadi, formasi ini disediakan, formasi khusus ini tidak menghabiskan formasi yang standar rutin dilakukan pemerintah, tetapi merupakan formasi khusus. Jadi, ini dapat dilakukan, Bu, apabila ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Jadi, Bapak Ibu anggota Dewan Terhormat dapat meminta kepada pemerintah bahwa khusus untuk GTK honorer semuanya menggunakan formasi khusus dan tidak formasi yang sudah ada oleh pemerintah. Nah, analisis peraturan perundangan yang menjadi dasar kebijakan anggaran GTK honorer juga, Bu, ini harus menjadi persiapan kalau misalnya nanti semuanya menjadi PPPK, maka peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara perlu diberikan kewenangan kepada mereka semua untuk mengelola keuangan negara. Karena kalau tidak, mereka tidak bisa akan menjadi pejabat struktural. Jadi kepada mereka sebaiknya juga Bapak Ibu anggota Dewan Terhormat segera diberikan kewenangan dan diberikan perlakuan khusus yang dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan, sehingga peraturan perundangan di bidang anggaran juga dapat disesuaikan. Kedua, juga kepada mereka diberikan alokasi anggaran yang lebih besar, khususnya kepada PPPK dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. Nah, diperlukan tes kompetensi atau tidak, Bapak Ibu anggota Dewan Terhormat, menurut saya tidak diperlukan tes kompetensi kemahiran lagi. Sebaiknya yang diperlukan itu adalah pemenuhan persyaratan mengenai syarat administrasi pendidikan, kesehatan, dan pengetahuan Pancasila saja, Bu, demi idealisme dan loyalitas kepada negara. Jadi kompetensi kemahiran, mereka sudah berpuluh-puluh tahun, Bapak Ibu anggota Dewan Terhormat, kasihan kalau kemudian diminta tes kompetensi. Justru kepada mereka itu diberikan pengetahuan, keterampilan untuk dididik, meningkatkan kompetensi. Jadi jangan lagi kemudian diberi kompetensi, kecuali dia orang lain yang baru kemarin sore gitu, Bapak Ibu baru mengajar gitu kan, dia berpuluh-puluh tahun gitu loh, kemudian diberi kompetensi, gimana gitu kan negara menilainya. Nah, kalau saya justru yang penting adalah mereka memenuhi syarat administrasi pendidikan S1, S2 atau S3 misalnya gitu, Bapak Ibu dan Terhormat. Kesehatannya tidak baik, dan pengetahuan Pancasila, loyalitasnya kepada negara sangat tinggi. Nah, itulah yang kemudian harus diberikan tes. Yang lainnya menurut saya justru diberikan peningkatan kursus dan pendidikan sehingga kompetensi dia akan semakin meningkat. Kemudian itu tadi alasannya karena mereka sudah berpuluh tahun, sehingga dites kembali pengetahuan Pancasilanya, loyalitas kepada negara, kesehatan, dan administrasi pendidikan. Nah, proses yang ideal, Bapak Ibu yang terhormat, ke depan menurut saya wewenang ini sebaiknya, Bu Ketua dan Bapak Ibu yang terhormat, diserahkan seluruhnya kepada pemerintah saja. Karena kalau diserahkan ke masing-masing daerah, menurut saya akan terjadi perbedaan perlakuan dan persoalan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, ini seharusnya ditarik ke pusat, pemerintah yang melakukannya. Kemudian nanti
persoalan-persoalan mengenai kedaerahan nanti pemerintah daerah nanti berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Karena hal ini menurut saya akan lebih baik dan dapat cepat diselesaikan daripada kemudian berlarut-larut di daerah lagi.